Salam semua anak-anakku, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pelajaran kita minggu ini masih termasuk dalam unsur-unsur ibadah yang kompetensi dasarnya adalah indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran. Berkomunikasilah dengan Tuhan. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita mengawalinya dengan doa. Kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, terima kasih karena memperkenankan kami untuk berjumpa lagi dalam pembelajaran kali ini. Kami hendak belajar tentang makna doa, tentang doa yang benar. Tuntun kami dari awal hingga akhir, serta mampukan kami dan berkati kami, agar kami boleh belajar dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini merupakan salah satu unsur ibadah, yaitu doa. Bagaimana cara berkomunikasi dengan Tuhan? Yaitu melalui doa. Ada sebuah cerita tentang seorang kakek yang saleh, taat, rajin beribadah, baik hati, dan suka menolong. Pada suatu hari terjadi hujan lebat dan banjir di tempat di mana kakek ini tinggal. Hujan terus menerus, akhirnya banjir terjadi. Ketika banjir terjadi karena kakek ini tinggal di pinggir sungai, kepala desa merasa cemas dengan keadaan kakek ini. Kepala desa datang menemui si kakek, meminta si kakek untuk mengungsi. Tetapi kakek ini tidak mau. Dia hanya berserah dalam doa. Dia berdoa minta Tuhan untuk menghentikan hujan. Kepala desa karena merasa kakek ini adalah orang yang beriman dan taat beribadah, dia merasa Tuhan pasti akan menjawab doanya. Dia pergi meninggalkan kakek itu. Tetapi ternyata hujan tidak berhenti. Hujan masih terus terjadi. Banjir semakin tinggi. Kali ini banjir sudah melebihi tinggi tempat tidur. Datanglah regu penyelamat untuk menyelamatkan kakek ini. Mereka mengetuk pintu rumahnya kakek, cepat keluar, banjir sudah semakin meninggi. Tetapi kakek ini tetap tidak mau diselamatkan. Dia memilih untuk tinggal di dalam rumahnya dan tetap berdoa, memohon kepada Tuhan agar hujan dihentikan. Dia berdoa dengan penuh keyakinan. Regu penyelamat berlalu meninggalkan rumah kakek itu. Tidak lama banjir semakin meninggi. Kali ini kakek harus naik ke atap rumah untuk menyelamatkan diri. Karena banjir sudah sampai ke atap. Si kakek sudah mulai cemas. Waduh, bagaimana nih katanya. Tetapi dia tetap membawa kecemasannya dalam doa. Dia berdoa, Tuhan tolong hentikan hujan ini. Tolong selamatkan saya. Tidak lama kemudian terdengar bunyi helikopter. Helikopter datang di atas atap rumah si kakek. Orang di helikopter berteriak, "Ayo kakek, cepat pegang di tali ini. Kami ingin menyelamatkan kakek." Namun kakek itu tetap menolak untuk memegang tali yang diturunkan helikopter. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kakek ini tenggelam dalam banjir, terbawa banjir.
kakek adalah orang yang taat beribadah, orang yang beriman. Ketika mati, dia ke surga bertemu dengan Tuhan. Sampai di sana, si kakek protes. Mengapa Tuhan tidak mendengar doaku? Padahal saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, kata si kakek. Tuhan menjawab, aku sudah mendengarkan doamu, dan aku sudah menjawab doamu. Ketika engkau berdoa yang pertama kali, saya mengirim kepala desa untuk menjemputmu dengan mobil. Namun engkau menolak. Engkau berdoa kali kedua, saya mengirim regu penyelamat untuk menyelamatkanmu. Namun engkau juga menolak. Ketika engkau berdoa kali yang ketiga, saya mengirim helikopter untuk menyelamatkanmu. Tetapi tetap saja engkau menolak. Si kakek ternyata salah paham tentang cara Tuhan menjawab doa. Tuhan menjawab doa kita bukan sesuai keinginan kita, tetapi sesuai kehendak Tuhan. Tuhan sudah menjawab doa si kakek ini melalui kehadiran orang-orang yang datang hendak membantu menyelamatkan si kakek. Anak-anakku, doa adalah sarana komunikasi manusia kepada Tuhan. Manusia dapat dengan bebas mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, baik isi hati yang menyenangkan maupun isi hati yang menyedihkan, atau mengungkapkan keinginannya. Karena itu, doa menjadi cara mendekatkan hubungan manusia kepada Tuhan. Jadi sebenarnya doa hanya sejauh doa. Doa mendekatkan jarak antara manusia dengan Tuhan. Namun Tuhan mendengar doa umatnya dan menjawab sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai keinginan kita. Jadi apa yang kita butuhkan, Tuhan lebih tahu. Bukan apa yang kita inginkan yang Dia penuhi, tetapi apa yang kita butuhkan. Seperti dalam cerita si kakek tadi, dia salah paham tentang cara Tuhan menjawab doa. Tuhan sudah menjawab, namun dia menolak bantuan yang sudah datang. Bagi umat Kristen, berdoa merupakan salah satu kebutuhan hidup beriman. Seperti ketika tubuh jasmani kita membutuhkan nafas kehidupan. Sekarang coba sesaat kita pencet hidung, tahan nafas ya. Apa yang kita rasakan? Sesak nafas. Kita cepat-cepat ingin melepaskan apa yang menekan hidung kita untuk menarik nafas. Seperti itu keadaan jiwa orang Kristen yang tidak berdoa. Tanpa berdoa, seseorang yang mengaku percaya kepada Tuhan, sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh percaya, karena dia tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, atau merasa tidak membutuhkan Tuhan. Orang yang tidak berdoa, itu adalah orang yang sombong, merasa bisa sendiri, merasa tidak membutuhkan Tuhan. Dengan berdoa, kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, baik itu cerita menyenangkan maupun tidak menyenangkan, cerita keluh kesah maupun keinginan. Setiap orang percaya boleh berdoa kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi, berdoa tidak boleh dilakukan sembarangan tanpa tujuan atau motivasi yang jelas. Apalagi jika di dalamnya ada keinginan yang egois
atau jahat sama orang lain. Misalnya kita berdoa sama Tuhan karena kita tidak suka seseorang, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan gagalkan dia, jangan buat dia berhasil. Doa yang seperti itu adalah doa yang jahat. Tuhan tidak akan mendengarkan, apalagi menjawab doa yang seperti itu. Untuk itu, Tuhan Yesus mengajar kita bagaimana cara berdoa yang benar. Ia mengajarkan sebuah doa kepada kita yang tertulis dalam Matius ayat 19 sampai 13. Matius 6 ayat 19 sampai 13. Oh, ibu salah. Matius 6 Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 yang bunyinya demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu isi doa yang terdapat dalam Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Kita kenal sebagai doa Bapa Kami. Melalui doa Bapa Kami ini, kita diajar tentang bagaimana berdoa kepada Tuhan dengan baik dan benar. Doa Bapa Kami adalah doa yang mencerminkan banyak hal dalam kehidupan manusia. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah doa yang bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga sebuah perilaku kehidupan. Dari doa Bapa Kami, kita dapat mempelajari beberapa unsur doa yang dapat kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dalam doa ada sapaan kepada Tuhan yang menunjukkan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam doa Bapa Kami, Tuhan Yesus menggunakan kalimat Bapa Kami yang di surga. Bapa adalah sapaan seorang anak kepada ayahnya. Ini menunjukkan hubungan yang sangat dekat, sangat erat, yang dilandasi rasa kasih sayang, dilandasi kepedulian seorang bapa yang dekat dengan anaknya. Seorang bapa dalam keluarga merupakan pengayang keluarga. Ia menyayangi, memperhatikan, dan selalu melindungi anak-anaknya dari bahaya. Meskipun Tuhan ada di surga, tetapi dalam doa kita bisa menyapa Tuhan sebagai Bapa. Luar biasa sekali. Kita bisa menyapa Tuhan dengan begitu akrab, dengan begitu dekat. Kita memanggil Dia sebagai Bapa, bukan Om, bukan paman, atau bukan kakek, tetapi Bapa yang mempunyai hubungan yang sangat erat, sangat akrab dengan anak-anaknya. Mengapa kita menyebutnya sebagai Bapa? Karena Ia selalu memperhatikan dan melindungi kita. Dia hanya
sejauh doa. Yang kedua, di dalam doa kita juga mengatakan kemuliaan Tuhan. Kata-kata yang Yesus pakai dalam doa Bapa kami adalah, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang mempunyai kekudusan. Karena itu Tuhan layak disembah oleh manusia. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang memiliki kekuasaan dan pemerintahan yang sejati. Pemerintahan Tuhan itu di dalamnya ada nilai-nilai kebenaran, keadilan, nilai-nilai kasih, persaudaraan, dan damai sejahtera. Oleh sebab itu, kita memohon kepada Tuhan agar nilai-nilai itu hadir dalam kehidupan kita melalui kata-kata jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pada akhirnya, bukan kehendak kita yang terjadi ketika kita berdoa, namun kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab Dia yang paling mengerti apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kita berserah dan menyerahkan wewenang jawaban atas doa kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, dalam doa kita menyampaikan keinginan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memakai kata-kata, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan makanan sebagai kebutuhan jasmani kita. Melalui permohonan ini, kita sepenuhnya bergantung pada pertolongan Allah, pertolongan Tuhan. Yang kita minta kebutuhan untuk hari ini, bukan kebutuhan untuk besok, bukan untuk nanti, tetapi untuk hari ini. Apa maksudnya? Agar kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita terima pada hari ini. Agar kita belajar untuk berpuas diri, untuk tidak tamak, untuk tidak celaka, atau untuk tidak memiliki rasa tidak puas. Ampunilah kesalahan kami. Sebagai manusia, tentu kita pernah melakukan kesalahan. Kita tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik yang lahir melalui perkataan, pikiran, maupun perbuatan kita. Kita meminta ampun kepada Tuhan dan memohon pengasihan Tuhan, karena Tuhan itu Maha Kasih, Maha Pengampun. Dia akan mengampuni setiap kesalahan kita jika kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan dan mau bertobat. Dengan demikian, kita tidak terbeban di hadapan Tuhan. Kemudian, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita tahu benar bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, selalu ada cobaan dan godaan untuk berbuat salah, untuk berbuat curang, untuk berbuat jahat kepada orang lain. Kadang-kadang kita kuat, tetapi banyak kali kita menjadi lemah dan kalah. Untuk itu kita perlu meminta agar Tuhan melindungi, menjaga hati dan pikiran kita dari segala jahat, sambil kita tetap waspada terhadap setiap cobaan dan godaan. Melalui doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita
bahwa doa bukanlah sekedar kesempatan untuk meminta dari Tuhan segala yang kita inginkan, tetapi di dalam doa kita perlu memuji, memuliakan, mengagungkan kebesaran dan kemahakuasaan. Dalam doa kita meminta, namun bukan kehendak dan keinginan kita yang harus terjadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang harus terjadi. Hal ini dipertegas dengan kata amin yang selalu mengakhiri setiap doa kita. Kata amin berarti ya, sungguh atau benar. Dengan mengucapkan amin pada setiap akhir doa, kita percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik untuk setiap doa kita. Untuk mengevaluasi bahan pembelajaran kita, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Seperti biasa, pertanyaan ini akan Ibu kirimkan ke WA Group dan silakan mengirimkan jawabannya kepada Ibu secara japri melalui nomor WA Ibu. Baik, kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang doa Bapa kami. Kami sudah belajar tentang makna doa. Tolong kami agar kami boleh belajar berdoa dengan baik dan benar dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minggu depan kita akan masih melanjutkan pembelajaran kita tentang doa. Namun yang akan kita pelajari adalah sikap yang benar dalam berdoa dan berbagai macam jenis doa, berbagai bentuk doa. Baik, anak-anak yang terkasih, selalu waspada, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya.